sedekah itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Keistimewaan dan keutamaan sangat jelas dan sangat banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan lebih besar, lebih banyak dari apa yang ia keluarkan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang menginfakkan hartanya, yang menginfakkan apa yang dia miliki, tidak dia infakkan kecuali di jalan Allah. Dalam arti kebaikan, ketaatan dan ibadah dengan segala bentuknya. Entah itu membangun masjid, entah itu membangun musholah, entah itu membangun madrasah, entah itu membangun pondok, entah itu membagi kepada fuqara wal masakin dan anak-anak yatim. Apa yang dia infakkan dimisalkan oleh Allah kamathali habbatin, seperti satu biji. Ketika ditanam akan tumbuh, memiliki 7 tangkai, atau satu pohon yang memiliki 7 tangkai. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, satu biji ditanam kemudian tumbuh pohon yang memiliki 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkainya memiliki 700 buah atau 700 biji. Setiap tangkainya memiliki fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 100. Setiap tangkainya ada 7 tangkai, setiap tangkainya memiliki 100 buah. Berarti kalau 7 berarti 700. Dia mengeluarkan 1, tapi Allah mengembalikan 700. Dan itu yang awal. Tapi Allah menjelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan lagi untuk orang-orang yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tegaskan, kalau Allah sudah berjanji dan mengatakan hal tersebut, tidak akan Allah ingkari. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Allah akan memberikan apa yang kalian keluarkan, diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang lain Allah sudah menjelaskan, yurbis sadaqat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kalau riba dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah keberkahannya. Tapi wa yurbis sadaqat, sedekah akan ditambah oleh Allah kemanfaatannya, ditambah oleh Allah keberkahannya dan nilainya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk sedekah. Memerintahkan kita untuk sedekah. Sehingga beliau mengatakan apa? Tasaddaqu walau bisyikki tamratin. Katanya Nabi, bersedekahlah walaupun hanya dengan separuh kurma. Separuh kurma. Kurma satu, enggak berharga, tidak bernilai. Sedekahkan separuhnya, walaupun dengan separuhnya sedekahkan. Loh, itu kan sangat menganjurkan kepada kita untuk bersedekah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak memiliki apapun untuk kamu sedekahkan, maka sedekahlah dengan kata-kata yang baik, ucapan yang baik, mendoakan orang, menasihati orang, mengingatkan orang, ataupun dengan berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Nah, ini Nabi sangat menganjurkan. Allah menganjurkan, Nabi menganjurkan. Karena itu para sahabat itu
ketika mendengarkan keistimewaan, keutamaan sedekah, mereka ini langsung keluar ke pasar untuk bekerja, lalu hasil kerjanya disedekahkan. Hasil sedekahnya disedekahkan. Jadi bukan untuk disimpan, bukan untuk dinikmati, tapi disedekahkan. Karena melihat begitu besarnya, begitu istimewanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka keluar. Seperti yang disampaikan oleh Abi Mas'ud Al-Ansari. Katanya mereka, idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarana bi shadaqati intalaqa ahadun ila suq fayuhamilu fayusibul mut wa inna li ba'dihim al-yawm lami'ata alfin. Kami dulu kalau sudah mendengarkan Rasulullah memerintahkan kita untuk bersedekah, yang enggak punya uang itu langsung berangkat ke pasar. Jadi tukang bawa-bawa, tukang pikul. Mereka mendapatkan bayaran karena mikul. Lalu, yaitu hasilnya itu disedekahkan. Hasilnya disedekahkan. Saking apa? Saking yakinnya mereka, kuatnya mereka di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka menghargai keistimewaan, keutamaan pahala dari sedekah. Gak punya yang disedekahkan, keluar kerja hanya untuk mendapatkan, kemudian langsung disedekahkan. Langsung disedekahkan. Karena itu kalau kita tidak bersedekah sangat rugi. Karena orang sedekah ini sangat beruntung. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan doanya malaikat. Akan mendapatkan doanya malaikat. Sebagaimana setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa memohon, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap pagi. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Setiap hari pada waktu pagi turun malaikat 2. Ya gulu ahaduma, salah satu dari keduanya ini berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan untuk orang yang berinfak apa yang telah mereka keluarkan. Gantilah untuk orang yang berinfak apa yang mereka telah keluarkan. Yang satunya berdoa, wa'ti mumsikan talafa. Hilangkan, habiskan harta orang yang tidak berinfak, harta orang yang tidak mau bersedekah. Didoakan oleh malaikat untuk ditambah, diganti apa yang dikeluarkan. Orang yang nggak mau bersedekah, justru malaikat mendoakan untuk dihabiskan uangnya. Yang itu kalau kata orang dulu itu, lek ndak gelem sedekah, ono ae sing garai metu duwike. Yang membuat dia mengeluarkan uangnya itu pasti ada. Bagi orang yang pelit, bagi orang yang nggak mau bersedekah, ada aja yang membuat dia mengeluarkan uangnya. Dibuat sakit, hanya dia mengeluarkan biaya dokter, biaya rumah sakit, biaya obat dan yang lain sebagainya. Ya. Tapi kalau orang yang sedekah, subhanallah, dia akan mendapatkan banyak dan dia tidak akan mengeluarkan uangnya kecuali dalam kebaikan. Lalu bukan bertambah habis, malah bertambah harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu berusahalah untuk sedekah dengan apa yang kita mampu, karena sedekah ini tidak harus dengan uang. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin shadaqatun. Setiap orang muslim dianjurkan untuk bersedekah. Dianjurkan untuk bersedekah.
Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, faman lam yajid?" Bagaimana bagi orang yang tidak memiliki? Kalau engkau perintahkan kami untuk bersedekah, setiap muslim hendaknya bersedekah. Terus bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki? Katanya Rasulullah, "Ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Bekerja, memberikan kemanfaatan untuk dirinya, bersedekah dengan hasil kerjanya. Kalau nggak dapat ya Rasulullah, nggak menemukan, nggak bisa bekerja, sehingga dia nantinya bersedekah. Katanya Rasulullah, yu'inu dzal hajatil malhuf, membantu menolong orang yang memiliki kebutuhan. Ada orang punya hajat, bantu dia. Bantu berarti dengan apa? Dengan tenaga. Jadi kalau kita nggak bisa membantu dengan uang, tidak bersedekah dengan harta kita, maka bantulah orang lain yang memiliki kebutuhan itu dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan saran kita. Kalau nggak punya ya Rasulullah bagaimana? Nggak bisa membantu, mungkin karena sakit dan semisalnya. Katanya Rasulullah, "Fal ya'mal bil ma'ruf wal yumsik 'anis syarr." Hendaknya ia melakukan kebaikan, sholat, baca Al-Quran, berzikir, mencari ilmu, dan mencegah dari dirinya kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, kejelekan untuk dirinya atau untuk orang lain. Fa innaha lahu shadaqatun, maka itu juga mendapatkan pahala sedekah untuknya. Ini sangat apa? Sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hendaknya kita menjadi orang yang rajin bersedekah, walaupun hanya 1.000 per hari. Walaupun hanya 1.000, tapi kalau kita aktif bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan, keutamaan. Entah itu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita tahu, entah sekarang ataupun nanti. Yang jelas pasti kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu balasannya. Dia aku sebentino sedekah kok enggak sugi-sugi gitu pancet. Jangan nunggu sekarang. Yang penting kita lakukan apa yang diperintahkan. Balasannya sekarang atau nanti, itu apa katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngatur Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, dan mudah-mudahan kita bisa menjauh apa yang dilarang dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.